Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Pakaja dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka dari program studi farmasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu transfer pasif. Jangan berlama-lama, mari kita ke videonya sebagai berikut. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial itu harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Hal ini dilakukan agar kita saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Nah, ternyata tidak hanya manusia yang melakukan interaksi. Sel penyusun tubuh kita pun melakukan interaksi, baik dengan sel lainnya maupun dengan lingkungannya. Hal ini dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel tersebut. Nah, interaksi sel ini dilakukan dengan cara transfer zat melalui membran plasma. Nah, transfer zat melalui membran plasma ini bertujuan antara lain misalnya untuk memasukkan gula, asam amino, ion, dan nutrien lain yang diperlukan untuk sel. Selanjutnya transfer zat itu dibagi menjadi dua, yaitu ada transfer pasif, ada juga namanya transfer aktif. Nah, transfer pasif ini merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Sedangkan transfer aktif adalah transportasi sel yang dilakukan melalui membran dengan bantuan energi. Langsung saja kita bahas dulu, yaitu transfer pasif. Nah, transfer pasif itu meliputi 3 cara. Ada difusi sederhana, difusi dipermudah atau terfasilitasi, dan osmosis. Yang pertama kita bahas dulu itu difusi sederhana. Difusi sederhana adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, cairan dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah hingga mencapai keseimbangan. Dari pengertian ini kita ada kata-kata konsentrasi. Konsentrasi itu bisa dikatakan kekentalan, tingkat kekentalan larutan. Jadi jika konsentrasinya tinggi, maka larutannya itu pekat atau kental. Sedangkan untuk konsentrasi rendah, itu larutannya tidak pekat atau encer, atau campuran zatnya tidak pekat. Ketika kita membuka botol minyak wangi atau parfum, maka molekul gas ini menyebar dalam ruangan dan masuk ke dalam sel-sel sensor pada hidung, sehingga kita akan mencium aromanya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu difusi. Pula difusi yang disebut dengan difusi terfasilitasi. Mari kita simak. Ketika zat terlarut di luar sel sangat tinggi, mereka tidak dapat melewati membran sel secara difusi sederhana. Selain itu, beberapa molekul yang ukurannya besar menyebabkan mereka juga tidak dapat melewati membran secara difusi sederhana. Satu-satunya cara agar mereka melewati membran yaitu dengan cara difusi terfasilitasi. Molekul ion yang berkonsentrasinya tinggi memerlukan ion channel atau saluran protein agar ia dapat melewati membran. Proses ini disebut dengan proses difusi terfasilitasi oleh saluran. Molekul berukuran besar membutuhkan carrier protein atau protein transfer agar dapat melewati membran. Proses ini disebut difusi terfasilitasi oleh protein transfer. Selama proses difusi terfasilitasi oleh saluran protein, saluran tersebut memberi jalan kepada molekul seperti contohnya ion Na+ untuk melewati membran plasma. Saluran ini bersifat spesifik untuk satu jenis ion saja. Saluran ini juga memiliki gerbang penutup yang akan terbuka selama proses difusi yang sesuai. Selama proses difusi terfasilitasi oleh protein transfer, protein tersebut menyediakan jalan molekul besar seperti glukosa untuk melewati membran. Setiap molekul akan terikat pada protein transfer terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, protein tersebut akan mengubah bentuk sehingga molekul tersebut dapat melewati membran. Kedua difusi terfasilitasi ini tidak memerlukan energi atau ATP.
Dan proses ini akan terus terjadi hingga mencapai keseimbangan antara kedua larutan yang dibatasi oleh membran plasma tersebut. Selanjutnya, contoh transfer pasif yang ketiga yaitu osmosis. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut atau air dari larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonik menuju larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik melalui selaput selektif permeable. Osmosis ini dapat terjadi pada sel berdinding maupun sel tidak berdinding. Sel tumbuhan jamur memiliki dinding sel. Jika berada pada larutan hipertonik, air di dalam sel akan keluar, sehingga sel mengkerut dan membran plasma akan tertarik menjauhi dinding sel. Hal ini disebut plasmolisis. Jika sel tumbuhan berada pada larutan yang isetonik, maka akan menjadi lembek atau flaccid. Namun, jika sel berada pada larutan yang hipertonik, sel akan membesar pada batas normal yang disebut turgid. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Jika berada pada larutan yang isotonik, volume sel hewan akan stabil atau normal. Jika sel hewan berada pada larutan hipertonik atau larutan pekat, maka air di dalam sel akan keluar dari dalam sel, sehingga sel mengkerut atau disebut dengan kerenasi. Namun, jika sel hewan berada dalam larutan hipotonik, maka air dari luar sel akan masuk ke dalam sel yang mengakibatkan sel membengkak, bahkan pecah atau lisit. Nah, itu tadi ada penjelasan mengenai transfer pasif. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.